Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, NIM 2024-1010-2009 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 praktikum Data Mining, Dataset Preparation menggunakan Pandas. Sebelumnya kita harus mendownload dua file CSV, yaitu iris.csv dan iristesting.csv. Kita bisa mendownload di sini. Lalu kita mendownload iristesting.csv-nya. Nah, setelah terdownload akan seperti ini. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu masukkan iris CSV ke data frame. Pertama kita import pandas SPD, lalu kita import CSV, lalu import numpy SMP. Kita aliaskan menggunakan variabel df sama dengan pd.readCSV. Kita panggil file CSV-nya yaitu iris CSV, kemudian df. Kita coba run. Nah, ini file CSV-nya sudah terbaca. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi minimal maksimal sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Di sini juga sudah dituliskan rumusnya. Sebelumnya kita mendrop dulu dengan variabel baru yaitu df test. Kita drop variety yang merupakan kelas, lalu kita eksis sama dengan 1. Setelah itu kita normalisasikan dengan mengapply lambda. Lambda ini sebuah fungsi di mana nanti x min x dikali min dari suatu kolom dibagi x maksimal dari suatu kolom dan dikurangi dari x minimal dari suatu kolom. Lalu kita normalisasikan. Nah, hasilnya seperti ini. Contoh yang selanjutnya yaitu soal nomor 3, di mana cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Nah, centroid itu merupakan rata-rata dari suatu kolom. Untuk yang pertama, kita menggabungkan data normalisasi dengan kelas dengan menggunakan variabel baru yaitu df new sama dengan df normalisasi, di mana df new ini dengan indeks kolomnya variety itu sama dengan df normalisasi dari kolom variety. Nah, selanjutnya kita melakukan pemecahan kepada data frame di beberapa kolom. Nah, jadi kita menggunakan variabel STS, lalu kita menggunakan fungsi df_new di mana indeks dari variabel dari kolom variety ini kalau sama dengan setosa, kita drop dari kolom variety. Nah, atribut ini sudah tidak bisa digunakan karena atribut ini tidak termasuk dalam pengolahan centroid. Begitu juga dengan versi color dan virginica. Lalu selanjutnya kita mencari centroid dari masing-masing kelas dengan kita membuat variabel STS_chain. Nah, di mana kita di variabel STS_chain ini kita mencari centroid setosa
Varchain itu untuk versicolor, dan Varchain itu untuk Virginica. Lalu kita ubah menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam data frame, lalu kita cetak centroidnya. Nah, setelah kita cetak, tampilannya akan seperti ini. Ini sudah kita temui ya nilai-nilai dari masing-masing centroidnya, yaitu seperti Certosa, Versicolor, dan Virginica. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing CSV menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Sama seperti sebelumnya, kita sudah mendownload file iris testingnya ini, lalu kita import pandas std, import csv, dan import nanti snp. Kita membuat variabel df testing, lalu kita panggil pandas dengan fungsi pd, lalu kita read csv, kita panggil file csv-nya yaitu iristesting.csv. Nah, tampilannya akan menjadi seperti berikut. Setelah itu kita lakukan normalisasi, sama caranya seperti tadi, yaitu kita menggrab kelasnya, yaitu kelas variety. Lalu kita melakukan pengoperasian dengan mengurangkan nilai minimum dibagi nilai maksimum minimum. Nah, di sini dalam pengurangan pengoperasian ini kita panggil df test, di mana ini masih berkaitan dengan file data 1, yaitu iris. Ini ya. Nah, untuk mencari nilai minimum itu kita menggunakan df test, lalu kita jadikan list, kemudian kita arraykan menjadi numpy, sama seperti nilai maksimum. Lalu setelah itu kita mengakses datanya itu menggunakan log i. Seperti itu. Kita coba cetak testing normalisasinya. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini sudah dinormalisasi. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu nomor 5, yaitu predisilah kalau data di iris testing CSV menggunakan kriteria kedekatan distance antara data di iris testing CSV ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Euclidean distance ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menentukan kelas di sebuah data dengan mencari kedekatan dari data yang sudah kita analisis tadi. Langsung saja, untuk yang pertama itu kita menyimpan nilai dari Euclidean distance di variabel baru, kemudian kita melakukan perulangan dengan operasi pengurangan nilai di setiap garisnya dikurangi dengan nilai di centroidnya, lalu kita pangkatkan 2 menggunakan fungsi pro. Setelah itu kita jumlahkan dengan menggunakan fungsi sum, lalu kita akarkan. Kalau kita cetak, nah, ini kan nilainya masih berupa list ya. Jadi kita masukkan ke sebuah dictionary. Di sini sudah terdapat dictionary final. Lalu kita masukkan ke data frame. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai dari Euclidean distance-nya.
seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu soal 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat. Jadi untuk yang pertama itu kita mencari nilai minimumnya. Nilai minimum ini digunakan untuk menentukan suatu data itu lebih condong atau lebih dekat ke kelas yang mana. Setelah kita menemukan nilai minimumnya itu, kita melakukan perulangan di mana nanti jika nilai minimum ini terletak pada kolom setosa, maka dia itu akan ditentukan berada di objek atau suatu data dengan kelas setosa. Sama dengan versicolor, jika nilai minimumnya itu terletak pada kolom versicolor, jadi objek atau suatu datanya itu ditentukan dengan kelas versicolor. Begitu juga dengan sejika. Kita coba Nah, untuk prediksinya seperti ini. Nah, ini merupakan data-data yang kita dapatkan dari data finalnya. Lalu dari data-data ini kita akan melakukan komparasi atau perbandingan. Kita membandingkan dari data-data ini dengan file dari CSV-nya. Di sini kita menggunakan data testing, di mana data testing ini kan menyimpan data dari iris testing CSV. Nah, ini kita melakukan perulangan atau tujuannya itu untuk menemukan kelas di mana data yang awal itu apakah sama atau tidak dengan data yang kita temukan sekarang ini. Lalu jika perulangannya ini benar, maka dia itu akan ditambahkan dengan 1. Lalu jika salah itu tidak akan dilakukan perhitungan atau dilewati ya. Lalu di sini terdapat variabel result. Di sini kita akan mulai menghitung persentase, di mana di sini kita akan hitung total data yang kita punya, lalu kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah hasil prediksinya itu 100%. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.